Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Hadatul muhtaramin, katur pada para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, dumateng jajaran MBC NU Kecamatan Turen, PAJ CGNU Turen, dan PJ Kabupaten Malang, dumateng panjenengan sedaya para hadirin hadirat rawuh kamu mugi tansah pinrengan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita aturaken syukur menasihipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasih pinaringan siha wa afiah, bukan nikmat yang terbesar teragung berupa iman wal Islam. Dan alhamdulillah di pagi hari ini bersama kita duduk dalam majelis ilmu yang bukan paling bagusnya, paling utamanya majelis bagi umat Nabi Muhammad. Semoga tercatat li ibadah makbulah mardiyah indallah. Shalawat ma'asalam mugi tansah kaatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita jenengan syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya tansah diberi kekuatan untuk meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Mugi-mugi kita sakit menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita selalu dalam ajaran suci beliau, dan mugi-mugi sakit terus pejuang-pejuang agama beliau sehingga kita pantas satu umatipun dan termasuk min ahli syafaatih. Alhamdulillah, lanjutkan pengajian enjang menika. Pentingnya kita belajar Al-Quran niki gabungaken dua nikmat besar. Wonten surat Yunus Allah dawuh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan sebab fadl Allah dan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah kalian semua. Timboten-wonten teng Quran perintah dengan senang kecuali ayat niki. Di dalam perintah Al-Quran tidak ada perintah menungso dikengken untuk bergembira kecuali dalam ayat ini. Napa sebabnya? Niku dua hal, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Napa niku bi fadlillah? Itu ditafsiri ay Al-Quran. Kelantan Allah dawuh, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Di fadl adalah Al-Quran. Dan wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Allah dawuh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan dua kenikmatan ini, dengan fadl Allah dan rahmat ini, maka pantaslah kita untuk bergembira. Kenapa? Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Dalam ayat lain, wa khairum mimma tajma'un, dari apapun yang kamu kumpulkan. Karena itu ketika seseorang sudah dijadikan jadi umatnya Nabi Muhammad, maka satu kenikmatan yang luar biasa. Dan nikmat ini akan jadi sempurna ketika umat Muhammad ini mewarisi Al-Quran. Disebutkan tadi melalui Allah wonten surat Ali Imran dawuh, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sering kawula matur, sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan alam semesta. Ayat ini wajib ditafsiri. Nek boten ditafsiri niki janggal. Niki kok Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim mengalahkan alam semesta. Kok boten nama Nabi Muhammad? Padahal kita sudah tahu sepakat para ulama Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak akan satupun Nabi mengalahkan Nabi Muhammad. Nah itu kok ayat niki Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh,
keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan alam semesta. Maka itu ditafsiri ayat ini, tafsiran pertama alal alamin ay ala alami zamanihim. Terus tafsir Jalalain ngoten niku. Beliau mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Itu mengalahkan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, ada yang menafsiri tidak disebut nama Nabi Muhammad karena beliau sudah masuk di dalam ala Ibrahim. Dan tafsiran ketiga ini sing luar biasa. Ini ditafsiri dengan ayat yang saya baca tadi. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi kitab suci Al-Quran masuk dalam jajaran orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Di ayat ini tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran pada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya para umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran, maka mereka akan masuk dalam jajaran orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga Nabi dawuh ulama'i ka'ambiyai Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu syaratnya apa? Mewarisi Al-Quran. Sehingga menawi kita sampun dipun pilih menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua umat niki kepingin kados Nabi Musa ndonga, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad. Yo jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lho kula jenengan boten nate ndonga blas. Nggih ngeten iki modele. Iku alhamdulillah dipun dadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Satu nikmat yang luar biasa. Tapi nikmatnya akan menjadi lebih sempurna dengan satu ayat tadi kalau kita mau mewarisi Al-Qur'an. Ini syukur-syukur kita saged ngapalaken Al-Qur'an. Pertama nih, ini ngapal Qur'an itu langkah pertama, bukan tujuan. Lek tujuannya dadi wong apal Qur'an bangga mboten bangga. Kenapa tidak bangga dengan menjadi orang hafal Al-Qur'an? Wong ngapal Qur'an barang sing aneh. Lek ono gak apal malah aneh. Lek wonten tiyang ngapal Qur'an biasa. Kenapa? Allah dawuh, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Disungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka adakah yang mau menghafalkan? Gusti Allah muni taukidnya dua, ampun wonten lam wonten khote bisa. Sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Lho kok gak hafal kan aneh. Kok wonten tiang apal Quran itu biasa. Memang Quran memang dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Enggak ada satupun kitab suci teng donya niki sing pemeluk agamanya apal kitabe mboten wonten. Wonten tiyang Kristen apal kitab Injil kan mboten wonten. Goleki sak donya siji mboten nemu. Tiyang Hindu apal kitab mboten wonten. Tapi lek apal Quran ada cilik-cilik ini pun sami apal Quran. Memang dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Itu langkah awal mempelajari ilmu Quran adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Mangke menawi sampun apal Quran kok diapalno tok nggih. Nuwun sewu nggih, pun angsal fadilah, cuma nggih dereng sempurna. Kanten ibadah niki mboten damel hiasan kanggo menungso mboten. Ngetokno Qur'ane sing enak, sing lancar Qur'ane niku damel menungso nggih rugi Qur'an di pangeran menungso. Ibadah damel Gusti Allah. Gusti Allah ini menegur orang-orang munafik. Nyemoni wong munafik, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau tadabbur dengan Al-Qur'an? Lho, lha nek tadabbur kan mari padha mbek napa? Tiang-tiang munafik. Karena apa? Quran diturunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu tujuannya Quran diturunkan. Al-Quran adalah kitab yang saya turunkan, yang diberkahi. Tujuannya liyadabbaru ayati, agar pada umat Muhammad ini mau tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang ulul albab itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Atau kita menjadi ulul albab, dan dengan ulul albab kita mampu mengambil nasihat dari Al-Quran. Sehingga dipun dawaken
Satu, cirinya orang yang percaya kepada Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah sifatnya orang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang percaya pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lek kita ditangleti mesti muni percaya. Percaya Al-Quran percaya. Cuma teng ayat 1 dijelaskan bagaimana cirinya orang percaya pada Al-Quran. Iki Allah dawuh alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan haqqut tilawah, mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Di artinya apa? Kalau kita percaya betul pada Al-Quran, monggo maca Al-Quran dengan haqqut tilawah. Apa haqqut tilawah? Ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Bersatu antara lisan, akal dan hati. Nah, lisan tok kan berarti boten haqqut tilawah. Haqqut tilawah bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Fahadzul lisan tashihul huruf bitartil. Di bagiannya lisan untuk haqqut tilawah adalah mentashihkan huruf-huruf Al-Quran dengan cara tartil. Tartil itu wonten kalih. At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yani tartil itu adalah mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, tajwidnya pas. Lihat yang tajwidnya mboten pas, ini kadang-kadang maknanya bisa berubah. Lek maknanya berubah, lek jenengan baca fikih, kalau ada lahan alladzi yughayyirul makna yubtilus shalah, itu membatalkan salat. Contohnya yang imami ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Batal betul salatnya. Ahad itu tak modal betul jelas. Itu termasuk yang membatalkan salat. Mungkin masih kita belajar wakaf, belajar caranya motong di mana yang pantas. Wakaf kali qad unu benten. Kalau kita misalnya baca surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baca seperti itu wakafnya benar. Tapi motong kirab senengetan pas ngimami muni fawailul lil musallin. Allahu akbar, harus sak kabeh niki. Nah ini contohnya wakaf itu ada, nanti ada qat'ul qiraat juga harus tepat. Nah, teng Quran pojokan ini diteliti itu yang pojokan banyak yang artinya tidak benar, tidak pantas untuk menjadi tidak dengan terawih sing damel Quran pokoknya pojokan wakaf itu banyak yang salah. Niku sing Quran pojok, sing Quran betul pojok duwe nemen. Nah itu harus belajar. Ya Quran sing pun kalau cetak ini kalau kei wakofane kalau palingi qot'unya wakaf-wakafnya untuk memotong bacaan di mana itu. Nanti wakaf ada 3. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan. Wakaf tam itu antara sesudah wakaf dan sebelum wakaf sama sekali nggak ada kaitan. Seperti kalau mau kaitan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu contohnya wakaf tanggal kata innal ladzina kafaru enggak ada hubungan sama sekali dengan wa ulaika humul muflihun. Kalau wakaf kafi itu masih ada hubungan makna tapi enggak ada hubungan lafaz. Contohnya ngeten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Itu contohnya wakaf kafi. Antara khotamallah dengan innal gaus nggak ada kaitan secara lafaz, tapi makna masih berhubungan. Khotamallahu ala qulubihim. Him siapa yang balik marjanya? Pada alladzina kafaru. Ini masih ada hubungan makna, tapi tidak ada hubungan lafaz. Itu namanya wakaf kafi. Kalau wakaf hasan itu masih ada hubungan lafaz dan makna, tapi kalau kita wakaf nggak ada makna murad yang terganggu. Contohnya kalau ngomong ngeten. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kan si atof niku, wa bil akhirati itu kita wakaf di situ. Kan maknanya enggak terganggu. Itu namanya wakaf yang hasan. Nah, mantun hasan baru namanya wakaf yang qabih. Kita wakaf dan dengan wakaf merupakan makna yang salah. Itu harus tahu. Nah, ngeten iki carane belajar napa? Tashihul huruf bitartil. Niku dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini wakafnya harus tepat. Niki sik pertama tok. Kita sik pertama pun lisan tok pun mboten cocok mula. Iki dikembangkan bagian fahadzul aql tarjamatul ma'ani, menerjemahkan makna-maknanya. Fahadzul qalb al-itti'al wal inzijar. Bagian dari hati adalah mengambil nasihat dan mengambil peringatan dengan Al-Qur'an. Itu namanya haqqut tilawah. Dan itu ciri ini orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Sehingga dipun dawuhaken, monggo mangke kita elmoni nggih sebatas kemampuan kita mulai surat Al-Fatihah dengan cara bacanya. Karena cara baca salah ini makin ada istilah talfek. Kenapa ada talfek? Dalam masalah fikih itu ada ijtihad, namanya ijtihad istimbati. Ada mazhab yang mutlak, mujtahid mutlak ada 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Itu adalah mujtahid mutlak. Yang lain kata mujtahid mutlak kata. Itu Daud Al-Zahiri misalnya. Cuma mengapa pendapat selain 4 enggak diakui? Karena tidak mudawwan. Tidak terdokumentasikan. Kalau bukti nih. Terus melok Daud Al-Zahiri enak. Rabi gak usah wali. Loh, kitab Daud Al-Zahiri pun tidak ada buktinya. Itu hanya katanya Daud Al-Zahiri. Beda kalau kita ini menurut Imam Syafi'i, mana kitabnya? Ada Al-Um. Itu namanya pendapat adalah mudawwan. Jadi 4 mujtahid ini itu bisa diikuti karena apa? Karena beliau sudah mencapai tingkatan ijtihad yang mutlak dan pendapatnya itu mudawwan dan terdokumentasikan dan ada bukti otentiknya. Yang lain enggak ada. Ini majalah takwi dalam fikih ada 4. Itu namanya ijtihad istimbati, menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam masalah qiraah ada ijtihad, namanya ijtihad isnadi. Ijtihad adalah mempelajari sanad-sanadnya dari bacaan. Sanad itu dipundhawaken Ustaz Aziz, pentingnya sanad. Ketika dalam Sahih Muslim itu laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Terus enggak ada sanad, orang yang mau dia akan minta apa yang dia mau. Saenak dhewe ngomong, kita enggak butuh sanad. Katakan al isnadu minad din fala dina liman la sanadalah. Di pensanatan jalur guru adalah bagian dari agama. Kagak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Katakan inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka adalah satu kamu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Dan itu masalah sanad itu penting.
apalagi itu Al-Quran. Nabi mawon, Nabi ketika malaikat Jibril sampaikan wahyu, kemudian Nabi khawatir gak apal, Nabi cepat nirukan, maka langsung turun ayat menegur beliau, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Juga susu, ini masalah apalan bacaan itu tanggungan Gusti Allah. Kalau Jibril sudah sering baca, baru tirukan bacaannya. Lo Nabi mohon bersanad. Makanya kita itu harus bersanad dengan benar. Untuk qiraat itu adalah ijtihadnya ijtihad isnadi. Nah, bagaimana ceritanya ijtihad isnadi ini? Qur'an macam-macam. Di ketika dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan sekali waktu zaman Rasulullah ada sahabat Hisham sedang ngimami sholat Isya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab lewat di tempat sholat itu, dengarkan bacaan dari Hisham ini beda dengan yang beliau terima dari Rasulullah. Loh, kok beda bacaan Hisham dengan bacaannya yang dijelaskan pada saya? Umar semua kalau Umar ini sudah marah, tapi saat marah-marah beliau masih kuat menahan diri, ditunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat itu ridaknya Umar ditaruh teng lehernya Hisham, diseret ya, kepada Rasulullah. Maka Umar mengatakan, menceritakan ini ya Rasulullah, ya Rasulullah, Hisham telah baca ayat yang beda dengan pada saya. Maka Nabi dawuh iqra ya Hisham. Maka Hisham baca itu, Nabi mengatakan hakadza unzil. Dan iqra ya Umar, Umar baca, kemudian Nabi dawuh hakadza unzil. Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Itu dalam sahabat, ini ke tabi'in, ini macam-macam, dan ada orang-orang munafik yang menciptakan bacaan-bacaan palsu. Kemudian pada zaman tabi'in dan tabi'in ini banyak orang yang mencurahkan perhatiannya khusus untuk menyelidiki qiraah. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, ketika pasukan berangkat ke Azerbaijan, itu para sahabat saling mengklaim, kira aku yang benar, kira kamu yang salah, sampai hampir bertikai di antara kaum muslimin. Maka ada seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani, langsung balik kanan bawa kuda dengan buanter menuju kepada Rasulullah, kepada Utsman bin Affan. Karena itu maka setelah ditulis Rasm Utsmani dengan catatan. Jadi qiraat bisa diterima, satu kalau itu riwayatnya mutawatir, yang kedua mencocoki pada Rasm Utsmani, dan yang ketiga ini sesuai dengan lughat al-Arabiyah al-Fusha, itu syaratnya. Kalau dikirim Utsman buat 7 mushaf. 7 mushaf dikatakan di antara 7 adalah mushaful imam. Mushaf imam yang dirintis saat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengatakan 7 dengan mushaful imam, dia ada 8 dikirim ke daerah masing-masing. Itu zaman tabi'in orang ijtihad sampai ada 80 lebih orang yang mengatasnamakan qiraat kepada dirinya. Dan generasi berikutnya pada zaman Imam Mujahid, dan pada terakhir pada generasi berikutnya Al-Muhaqqiq Ibnul Jazari. Nah itu baru menyeleksi di qiraat itu. Dari 80 ini ditemukan yang riwayatnya itu sahih ada 14 qiraat. Masih ada al-qiraatul arba' asyar. Dan kita banyak usulul muyassar fil qiraat al-arba' asyar. Dari 14 ternyata yang 4 ini masih kecampuran qiraah yang tidak mutawatir. Qiraatnya hanya sahih, tapi hadis kan punya sahih sudah diterima. Tapi kalau qiraat tidak, sebelum mencapai tingkatan mutawatir belum bisa diterima. Maka itu dari 14 ditemukan 10 qiraat yang semuanya mutawatir. Nanti qiraat yang mutawatir jumlahnya ada 10 imam. Nah kemudian ada Imam Syatibi menulis 7 dari 10 imam ini, sehingga yang paling terkenal adalah 7 imam. Jadi yang mutawatir 10, yang 7 ini yang terkenalnya al-qiraatus sab' al-masyhurah. Kalau al-qiraatul asyr al-mutawatirah, seperti itu. Lah, itu sudah ijtihad menemukan, seorang imam sudah menemukan ini qiraat saya. Ini qiraat saya.
Sama dengan fikih tadi. Kalau kita sudah ikut satu imam maka tidak boleh menggabungkan dengan imam yang lain dalam satu qadhiyah, nggak boleh. Contohnya ngeten. Talfek dalam masalah fikih, masalah wudu. Cara wudune melok Imam Syafi'i, cara batale melok Imam Maliki. Nah ini betul yang salah. Dalam satu qadhiyah ikut dua imam, nah itu talfek namanya. Karena wudunya ikut Imam Syafi'i, cukup dia mengusap sebagian kepala. Lho batale melok Imam Maliki, pun mari salaman mbek bojone mboten batal. Ketika orang itu sholat, lah menurut Imam Syafi'i sholatnya nggak sah, dia sudah batal. Menurut Imam Maliki nggak sah sholatnya, dan karena apa? Dia wudunya belum mengusap seluruh kepala. Itu namanya talfek, ada taratubul hukum. Sama tengkiroat, ketika sudah satu imam satu riwayat, tetap itu nggak boleh kita itu sampai kecampuran kiroatnya imam yang lain, itu menjadi talfek. Contohnya tiang khataman yang benar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wonten khataman model ngoten. Wa minan nasi man yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah itu campuran, gak jelas imamnya. Niku karena apa? Baca may yu'minu bilahunna. Itu qiraatnya imam riwayat Khalaf dari Imam Hamzah. Tapi kalau Khalaf baca enggak seperti itu. Khalaf ngeten macane. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngoten niku riwayatnya Imam apa? Riwayat Khalaf. Nah maca wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu Hafiz. Ada macam ngeten Imam sinten? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau imam rawatib nih, itu contohnya talfek, itu nggak boleh. Maka nggak boleh apa? Ada talfek. Seperti fikih nggak boleh talfek, di qiraat pun juga tidak boleh talfek. Itu kita mau coba keliru kan? Sama contoh seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Niku contohnya talfek. Ini baca Hafiz, baca Imam Asim. Matnya 6 sawa'un. Dan yang punya mat 6 itu adalah Waras dan Hamzah. Mesti kalau dia itu Hafiz, enggak betul ngoten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum ngoten ku Waras. Kalau yang punya 6 lagi Imam Hamzah. Imam Hamzah macam dibantu ngoten. Macane innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, masih kalau baca pertama tadi enggak jelas imamnya siapa. Itu namanya talfek. Jadi kita tajwidnya salah itu bisa menjadi talfek, juga bisa menjadi merubah makna. Pun betul-betul bener ya. Merubah makna, suratnya jadi asah, talfek juga menyebabkan kesalahan, hukumnya haram. Karena itu harus pas. Tajwid kita pelajari. Kita sementara masih belajar dari kaidah tajwid dari Imam Asim. Nanti kalau sudah belajar qiraat akan belajar kaidah dari imam-imam yang lain. Itu sehingga baca Al-Quran pertama itu masih dalam kategori tashihul tajwidul huruf. Tapi tartil syater yang afani adalah wa ma'rifatul wukuf. Wakafnya salah. Saya juga seperti ini, saya baca seperti ngeten.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Itu contohnya merubah hukum haram jadi halal. Kita mengatakan illa ma dzakaitum, jadi diharamkan atas kamu semua ini kecuali hayawan yang kamu sembelih dan hayawan yang kamu sembelih untuk berhala-berhala. Jadi halal. Dan hayawan seperti berhala itu hukumnya haram. Karena kita wakafkan ke ma dzakaitum. Jadi padahal wa ma dzubiha 'alan nusub atofnya ke wa ma akalas sabu. Enggak bisa kita pisah. Contohnya yang sebelahnya sering saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Usaplah kepala kamu dan besertaan dua kaki kamu. Kaku diusap atau dibasuh? Nah itu contohnya. Wonten sering ayat-ayat seperti ini sering dibaca. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini Quran Jawa niku jim nomriku. Kan enggak boleh tahu nek wonten di sifatnya orang yang bertakwa itu orang yang ketika melakukan kesalahan maka mereka fastaghfir, minta ampun dari dosanya cukup, padahal betul cukup. Enggak cukup istighfar tapi fastaghfir dzubim walam yusirru. Ini wonten jumlah muqtaridah. Napa? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, itu jumlah muqtaridah yang menghalangi antara ataf dan ma'tuf alaih. Nah, seperti itu masalah wakaf. Terus kalau mari tidak nyatanya di Quran terbitan Indonesia nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna jim nomriku. Dan wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu kalau di kitab wakaf ada Al-Muktafa, kitabnya Umar Ad-Dani. Itu dalam kitab wakaf namanya Manuda, katanya Al-Ashmuni. Kan la waqf, enggak boleh wakaf di situ. Kenapa? Wakaf di situ ada makna salah. Di wong munafik ketemu wong iman dadi iman, ketemu wong kafir dadi wong kafir. Kan seperti itu. Dalam munafik ketemu iman kafir tetap kafir mereka. Tapi wakaf artinya malah kalau mereka itu ketemu wong iman dadi iman, ketemu wong kafir dadi kafir. Enggak seperti itu. Wong munafik ketemu wong iman ketemu kafir mereka tetap kafir. Enggak, bacanya harus diwasolkan. Nah, seperti itu urusan wakaf. Ini untuk tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, biasanya masalah wakaf betul patos diperhatikan. Ini kita ngaos, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Gede-gede di mana gede-gede nggih. Bon betul jauh. Al-Fatihah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasil lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Itu pun lengkap surah Qiraatul Ashr. Berapa lagi? Mulai dari pertama di Bismillahirrahmanirrahim, semua sama. Artinya dengan Bismillah kita ada satu iktikad apapun di dunia itu adalah semua karena asmanya Allah. Ini wonten dawuhe Hasan Al-Banna. Pertama, rentetan Al-Fatihah itu ada munasabah yang indah. Kita melihat semua fakta yang lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Rahim. Mana ini pun jenengan pun Ar-Rahman welas asih dunia akhirat, Ar-Rahim welas asih dalam akhirat penokong. Nanti Rahim itu adalah khusus nikmat rahmat yang diberikan pada orang yang beriman. Rahman semua dapat, sampai petek nggih angsal, sapi nggih angsal. Orang kafir pun dapat. Ar-Rahim khusus adalah hamba-hamba yang beriman. Lalu ketika kita dengarkan Ar-Rahmanir Rahim, spontan hati itu bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di alhamdulillah semua pujian. Di listighraqil jinsi, semua pujiannya malaikat, manusia, makhluk semua adalah miliknya Allah. Yang itu adalah itu Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Jadi itu ketika kita baca itu melihat semua fakta Allah itu yang bikin semua alam semesta, maka terucap lagi Ar-Rahmanir Rahim. Di Allah yang berikan mencurahkan semua nikmatnya kepada semua makhluk ini. Baik secara umum maupun khusus bagi orang yang beriman. Nah, ketika kita seperti ini, kita dapat nikmat sebanyak ini, jangan enak-enakan. Kenapa? Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan nanti kita dari kiamat. Maka dikatakan Maliki Yaumiddin. Di semua nikmat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga Allah yang menguasai hari pembalasan. Di ad-din itu artinya adalah pembalasan. Ad-din kama tadinu tudanu. Jika kamu lakukan, kamu akan dibalas. Ini mau saya terjemah sering salah begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terjemah ini kok Indonesia itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Loh, agama didustakan. Ya, ad-din itu artinya adalah al-jaza. Jadi, tahukah kamu orang yang mendustakan keberadaan hari kiamat? Nah, dari kiamat kita pertanggungjawaban semua nikmat itu pasti adalah Maliki Yaumiddin, kan? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Lah ketika baca Maliki Yaumiddin, kita sebagai hamba yang banyak dosanya, sering menyalahgunakan nikmatnya Allah dan mensyukuri, maka kita spontan berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Tolonglah saya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Itu contohnya deh, wonten balasan Gusti Allah ketika orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, maliki yaumiddin. Itu terus Allah akan menjawab ketika. Kemudian qiraatnya sampai ar-rahmanir rahim bacanya sama.
Baru mungkin Maliki Yaumiddin itu dibaca pertama baca pendek. Maliki Yaumiddin. Siapa yang baca seperti Maliki Yaumiddin? Imam Nafi', kemudian Ibnu Katsir dan Abu Amrin, kemudian Ibnu Amir. Asim baca panjang Maliki Yaumiddin. Hamzah baca pendek. Al-Kisai baru panjang. Yang baca panjang Maliki adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai, dan nanti kholaf boleh dua wajah. Boleh panjang, boleh pendek. Nggih, terus ngoten. Berarti Qur'ane wonten. Nanti Maliki itu yang baca panjang Maliki, Imam Asim, Imam Al-Kisai, dan satunya kholaf dalam dua wajah. Kholaf boleh panjang, boleh pendek. Ini kita baca, karena kita baca kan urutan imam itu sudah urutannya sudah luar biasa, nggak betul balik. Pertama kita baca mesti qiraat dari kolon dari Imam Nafi'. Urutan Imam Nafi' itu siapa? Imam Nafi' ini jenengan mangke niki teng Madinah. Niki ziarah teng makom Baqi', makomnya para sahabat. Niku wonten satu kotak niki wonten dua makom. Makomnya niki Imam Nafi' kali Imam Malik. Kenapa? Imam Malik ini mazhab dalam fikih, Imam Nafi' mewakili mazhab imam dalam mazhab dalam qiraat. Itu dalam satu kotak. Itu sing liyane pun di orang-orang Wahabi pun di tapi untuk yang dua ini dipertahankan. Imam Nafi' Imam Nafi' dan Imam Malik masih tetap dalam satu makom, masih tetap. Ini kepingin asal ilmu sing kata itu tawasulnya nanti kalau teng Baqi' itu teng Imam Nafi' kali Imam Malik ini. Imam Nafi' itu imam di Madinah. Loh, sampai pinternya karena guru nih. Makanya di qiraat 7 kan Nafi', di 10 itu ada tambahan Abu Ja'far. Abu Ja'far gurunya Imam Nafi', tapi terkenal Imam Nafi' dari Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far imam yang ke-8. Dan Abu Ja'far ini ada Abu Yazid Ibnul Qaqqa. Itu adalah gurunya siapa? Imam Nafi' ini. Imam Nafi' itu tidak ada orang melihat beliau kecuali beliau selalu baca Al-Quran. Gak tahu pas didelok pas jagongan delok TV betul-betul. Jadi beliau pas orang melihat beliau pasti beliau sedang baca Al-Quran. Saking mula zamannya dengan Al-Quran ini, beliau sekali waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bacakan Al-Quran di mulut beliau. Sejak saat itu ketika beliau keluarkan suara tercium aroma yang sangat harum sampai wafatnya. Jadi beliau bicara tadi. Saking asari mimpi ketemu Rasulullah itu beliau setiap menyampaikan ilmu itu tercium aroma yang sangat, itu Imam Nafi'. Kita pertamakan Imam Nafi'. Ini bacanya dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian ada di situ ada idgham kabir, wonten mim ketemu mim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada mim ketemu, itu namanya diidghamkan dalam qiraatnya Susi dari Abu Amrin. Sinten? As-Susi dari Abu Amrin. Jadi kita bacakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu qiraatnya siapa? Susi. Kalau biasanya Jumat niku kan dawa macane. Mesti saya pakai qiraatnya Susi. Jadi cepat nanti matnya apa? Ada idgham kabir, ada matnya harus hanya cuma dua. Jadi lagi ngimami ke Imam Susi cepat. Jadi riwayat Susi dari Abu Amrin. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhiri. Niku kemudian kita praktekkan Susi, kemudian kita baca Maliki Yaumiddin. Qiraatnya Asim. Asim yang kita ikuti tiap hari itu. Mana lebih baik kalau kita itu baca Fatihah sesuaikan dengan, karena qiraatnya Asim ya kita baca dengan panjang. Mau baca dengan pendek enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tidak ada talfek di situ nanti. Mau kita baca utuh Maliki pendek enggak ada talfek. Boleh. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada beda, semua sama. Lah baru ihdinas siratal mustaqim itu beda. Nama ihdinas siratal mustaqim itu selain
kumbul dan selain Hamzah. Selain kumbul, Ruwais dan Hamzah. Jangan sing betul-betul buku dicatat. Itu ihdinas siratal mustaqim, sinten selain sinten kumbul, Ruwais dan Hamzah. Kenapa bedanya? Kumbul dan Ruwais, kumbul itu rawi dari Imam Ibnu Katsir. Kumbul dan Ruwais baca dengan sirat dengan sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sin itu beda? Kita lihat dalam tafsir di Ibnu Katsir diterangkan, sirat itu diambil dari kata istirat. Jadi sirat itu diambil kata istirat. Jadi istirat itu hanya ada yang pakai sin, sirat itu seperti qiraatnya siapa? Kumbul dan Ruwais. Ada menjadikan shad seperti jumhur qiraat, kebanyakan qiraat, dan ada menjadikan ismam. Ismam itu campuran antara shad dan za. Ihdinas siratal, itu namanya ismam. Di ihdinas siratal mustaqim selain siapa? Kumbul, Ruwais dan Hamzah. Kenapa? Kumbul baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, dan Ruwais. Hamzah baik kholaf maupun kholat membaca dengan ismam, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang orang kan bagaimana ismam itu seperti dzoknya orang awam, dzok seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu siapa? Hamzah. Oh, nanti jadi terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu selain siapa? Pertama yang dikecualikan dari qiraat itu kolon. Kolon ini kalau dalam mim jamak itu namanya mim jamak. Mungkin jangan itu akan ketemu kaidah dari satu imam. Di kolon itu kalau ada mim jamak itu boleh dibaca sukun, boleh dibaca silah. Jadi boleh alaihim, boleh alaihimu. Jadi kalau ada mim jamak itu apa? Mim yang menunjukkan makna jamak. Kalau kamu satu anta, kalau banyak antum. Kalau satu huwa, kalau banyak hum. Itu namanya, kalau satu alaika, kalau banyak alaikum. Itu namanya mim jamak. Mim jamak ini kolon membaca boleh sukun, boleh silah. Jadi saya baca tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya kolon. Itu Nafi', kolon waras sama. Kemudian siapa lagi? Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Khalaf Al-Ashir, dan Rauh. Kemudian kita baca yang silah. Baca silah itu kolon, baca sukun, silah. Kalau Ibnu Katsir dan Abu Ja'far baca dengan silah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa? Itu kolon wajah kedua. Tambah siapa? Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ditulis di kolon wajah kedua Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Kemudian baca lagi seperti ini. Shad masih ada lagi satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa? Salah. Hamzah zi. Baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lek saged baca niki masalah dia. Itu jawab. Salah. Yakub itu beda. Ada rauh dan ruwais. Yang ruwais bicara sin. Berarti itu rauh saja.
Yang saya baca itu qiraatnya siapa? Riwayat Rawh dari Yakub, itu panjang seperti itu. Karena Ruwais baca dengan sin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Rawh dari Imam Yakub. Lagi. Shad kemudian ganti sin. Sekarang ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kumbul. Apa? Itu kumbul. Kumbul itu rawinya Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan kumbul. Itu terangkan lagi. Pertemuan berikutnya akan saya terangkan mulai imam satu persatu. Itu siapa? Saya baca kumpul. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ruwais dari Yakub. Yakub itu kalau Hamzah, Imam Hamzah, kalau ada atfat alaihim, ilaihim, ladaihim, itu dibaca dengan domah, alaihum, ilaihum, ladaihum. Itu kalau Hamzah. Kalau Yakub pokoknya semua hak yang mim jamak sebelumnya ya sukun dibaca domah semua. Kalau Yakub ketemu ono apa? Ilaihinnam jadi ilaihunna, ilaihimam jadi ilaihuma, itu Yakub. Kalau Hamzah yang baca domah hanya alaihim, ilaihim dan ladaihim. Jadi kalau Yakub punya semua, kalau ada mim jamak itu sebelumnya haknya adalah ya sukun, semua dibaca dengan domah. Lebih umum Yakub. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Quran dari Ruwais. Terakhir dari Hamzah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dari Imam Hamzah, Kholaf dan Kholat sama. Oh, itu Kholaf saja. Yang ihdinas siratal mustaqim, Kholaf dan Kholat. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ruwais dan Kholad. Itu Ruwais dan Kholad. Terakhir dari Kholaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terakhir dari Kholaf dari Imam Hamzah. Nah, jenengan ngimami niki di napa sanataken boleh ngimami. Mungkin coba ngimami nambal siratal ladzina an'amta 'alaihim mboten napa. Protes makmume, oh iki bener. Itu karena apa? Semua yang 10 itu mutawatir semua. Dan imam dan mutawatir itu sah salatnya. Tapi dengan sadah nggak boleh. Mboten ngeten teng qiraah 14 ngeten. Qiraatnya Hasan Basri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh, imam itu batal salatnya. Itu sudah masuk qiraatnya. Kan macam-macam qiraat. Yang kita kalau belajar masih belajar yang di buku itu adalah masih dari riwayat Syatibiyah dan Durrah. Nanti kalau sudah qiraat di Thayyibatun Nashr, macam-macam. Contohnya ngeten. Ngeten. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bibihunan. Ada hudal lil muttaqinah. Ngoten. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sinten niku?
Ini kok nanti qiraatnya Hamzah ada. Kalau ada la di situ boleh dibaca dengan mat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dari Hamzah. Di kitab itu enggak ada. Ada yang hudal lil muttaqin. Itu selain Azraq, Syu'bah, Hamzah, Kisai, Kholaf. Selainnya boleh. Ada saja hudal lil muttaqinah. Qiraatnya Imam Ya'qub. Itu contohnya. Dan itu umpama ngimami damel niku sah. Karena itu masih dalam qiraat yang mutawatir. Nah, kira-kira gak dipecat dadi imam ngene. Maca apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina alladzina yu'minuna. Batal salatnya orang itu. Itu enggak batal, itu qiraat mutawatir. Mau ngimami sah dengan itu. Itu bukan qiraah syadah. Tapi mangke iki belajar Syatibiyah Duro dulu wis ngelu mungkin tambah Thaibatul Nasr tambah. Ini kalau saya jenengan mari derek ngaos hari Jumat pagi kalau ngaos qiraat selesai dari yang dibaca itu saya tunjukkan yang Thaibatul Nasrnya yang mana itu hanya seperti itu. Jadi itu penting konten itu masalahnya. Kenapa belajar qiraat itu fardu kifayah? Kalau orang nggak mau belajar qiraat, khawatir suatu yang mutawatir dari Nabi itu tidak nyampe kepada orang sudah kita. Kabeh nggak belajar qiraat sampai nanti itu mutawatir, padahal mengingkari hadis yang mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, hukumnya kufur. Loh, itu qiraat itu orang mengingkari itu benar dari Rasulullah, dia mengingkari yang mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, hukumnya yang bahaya. Itu minimal masih betul ngerti lah itu ada seperti itu. Jadi betul sampai mengingkari suatu yang mutawatir dari Rasulullah. Dan untuk siang ini cekap niku insyaallah kita perkuat malih mangke tiap-tiap napa kalau rutinan nggih satu ayat wonten nggih dipelajari imam-imamnya dengan nggih sedikit tafsirnya sedikit. Lek tafsir teman-teman boten pati ahli. Nggih Nu'man mangke tafsirnya. Nanti ya, sikap semantan, bagi manfaat mas betul. Al-Fatihah. Ini peresmian kantor ya, jangan diresmikan gitu ya. Ya alhamdulillah sebelum diresmikan kita buat untuk tempati ngaji Al-Quran. Al-Bait alladzi yuqra'u fihi Al-Quran kathurat barakatuhu. Di rumah dibuat sebetulnya itu banyak barokahnya. Saya yakin dalam niki kang dipun persembahkan untuk Jamil Qur'an wal Hufaz iki barokai daleme barokai kan gadah dalem. Insyaallah tambah barokah rezeki ini barokah sedantene kita doakan niki luar biasa beliau menghadiahkan rumah untuk jiket pun ngaji Quran nggih arep-arep barokah. Mugi betul-betul gunakan untuk ngaos Al-Quran, untuk memperdalam Al-Quran, semakin tiang-tiang cuma dari Kecamatan Turen semakin senang kita untuk belajar Al-Quran. Mungkin terwujud di tempat kita terus pondok Al-Quran ngoten nggih. Sekarang semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.